Selamat pagi Bu Sisniar. Selamat pagi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang klarifikasi Pak Kades adanya surat pernyataan yang ditandatangani Ibu dan keluarga? Baik, saya jawab tentang surat pernyataan itu. Awal mulanya, saya sudah merasa lelah sekali untuk mengetahui keberadaan surat aslinya. Sementara untuk mendapatkan surat itu saya sudah mendatangi Kadus, bahwa Kadus menyatakan pada saya, untuk Ibu mendapatkan surat asli rumah itu, Ibu kasihlah apa yang dimintanya. Maksudnya di situ yang dimintanya itu istri kedua. Nah, jadi saya bilang terlalu banyak dimintanya Pak. Ya kasihlah gitu. Jadi saya kesal, saya pun pergi dari rumah itu. Nah, kemudian saya berpikir lagi dan berpikir lagi. Kemudian saya pergi ke rumah Kades pada sore hari. Saya datang juga ke situ, saya menanyakan tentang keberadaan surat asli rumah yang ada di Jalan Pala. Jawabannya sama. Dikatakannya juga, kasihlah Bu apa yang dimintanya. Nah, kemudian saya pun lelah, saya diam, kemudian saya pulang. Jadi saya dapat saran, kebetulan anak murid saya dulu waktu saya membetulkan kereta, dikatakannya, coba Ibu datang dulu ke kantor camat. Kemudian saya datang ke kantor camat. Saya berusaha untuk minta dicarikan duplikasinya. Dan ya, seperti biasa kita pun namanya orang kerja, kita kasih uang sedikit. Saya tunggu selama 1 minggu, nggak ada kabar. Setelah 10 hari saya datangi kantor camat. Apa dibilangnya? Nggak ada Bu, yang ada sudah di tahun di atas, udah tahun 2000-an itu bilangnya. Jadi saya ya sudah. Nah, kemudian saya juga capek sudah, saya berusaha lagi. Bagaimana caranya? Saya pergi ke Poltabes dengan adik saya dikawani karena sudah lama sekali saya tidak mendatangi Poltabes, saya takut kesasar. Sampainya saya di Poltabes, saya jumpa dengan Ibu Juli. Apa dibilang Ibu Juli? Apa tujuan kemari Bu? Saya mau melaporkan kehilangan. Apa yang hilang? Jadi saya bilang SK rumah di tahun 1992 itu sudah ada. Hilangnya di mana? Ya hilangnya saya nggak tahu, cuman saya tanya sama istri kedua. Kalau harta cepat kali, itu kalimatnya. Jadi saya begini aja Bu, Ibu nggak usah dulu bikin laporan, Ibu datang dulu, tetangga kanan kiri, Ibu pinjam fotokopi tanah mereka, gitu. Jadi maghribnya saya datang, saya bilang besoklah, kata kanan kiri. Kebesok harinya saya datang lagi. Kemudian apa jawaban yang sebelah? Surat tanah kami di bank, gitu. Jadi saya bilang, oh disekolahkan, saya bilang gitu. Iya, oh ya sudahlah. Pergilah saya ke tempat sebelah. Pas dia di luar, saya bilang, Budi, saya bilang gitu. Kak, gitu. Di mana? Janji semalam kakak dipinjami fotokopi surat rumah kalian. Kak, gimana ya Kak? Katanya kami nanti dibawa-bawa. Maksudnya, kata Kadus jangan kasih. Gitu. Hah? Kata Kadus jangan kasih. Iya Kak, sama juga sama sebelah sana gitu juga dibilangnya jangan kasih. Loh, tapi dibilangnya katanya di bank. Enggak, sama kok. Terus kan Kak, aku kan ada nomor si Wina, istri keduanya Abang gitu. Jadi saya WA gitu. Apa juga jawabannya jangan kasih gitu. Jadi saya terus rasanya putus asa gitu, ya saya pulang. Besok harinya saya pun nggak dapat apa-apa. Jadi saya pikir saya foto aja lah. Saya izin sama sebelah yang sebelah kanan, sebelah kiri saya. Izin foto rumahnya ya gitu, dikasih. Kemudian tempat dinas Budi juga dikasihnya juga foto rumah. Kemudian saya udah lelah gitu, saya pergi ke pengadilan negeri Medan. Jadi disarankan sama pengadilan Medan, karena itu Deli Serdang, Ibu pergilah ke Deli Serdang, pengadilan Deli Serdang katanya. Jadi saya pergilah ke pengadilan Deli Serdang. Jadi dibilang pengadilan Deli Serdang, mereka minta lagi surat kematian gitu loh, surat kematian gitu.
udahlah iya Bu gitu. Saya pulang, kemudian saya ngurus lagi surat kematian. Saya dipersulit oleh kadus. Dari mulai hari Senin saya datang, saya minta gitu, karena kata sekdes itu Bu perlu ditandatangani oleh kadus. Sementara kadus nggak ada di sini. Oh gitu ya Pak ya. Baiklah, saya kasih waktu Pak. Rabu lah saya datang ya Pak ngambilnya gitu. Jadi Rabu saya datang. Waktu saya datang Rabu, kadusnya nggak ada. Kata sekdes udah diserahkan sama kadus. Jadi saya sibuk mencari kadus, sementara kadus nggak ada gitu. Jadi saya carilah ke rumahnya, di rumahnya pun nggak ada. Saya panggil semua saudaranya dari depan sampai belakang. Jadi terus dibilang sama tetangga, nyari kadus nggak bisa di sini Bu, cari aja di Jalan Jati atau di Jalan Johar. Hah? Aku perempuan loh Pak, nyari yang gitu kan aku bingung loh Pak, aku nggak pandai gitu. Jadi terus saya balik ke kantor kepala desa. Di situ saya kan udah emosi berat gitu ya kan Pak. Sementara pengadilan minta surat kematian gitu. Jadi karena saya emosi, saya pun masuk ke pelatarannya kepala desa. Saya situ jatuh lah gitu Pak, ketimpa kereta gitu. Aduh saya gitu kan. Adalah satu bapak yang lari gitu. Udah saya adu gitu, dia lari dari dalam, barulah saya ditolong gitu. Terus cemana ya? Saya bilang gitu sama piket. Kadusnya nggak ada loh gitu. Mari Kak, biar aku bel aja dulu. Terus di belnya kadus. Dia bilang, nanti Kak, katanya kadus yang ke rumah kakak gitu. Ya sudah, saya pulang gitu, menunggukan saya ngajar ngaji. Jam 4 sore kan asar. Ada kadus di situ. Saya pun ngajar ngajinya di masjid depan rumah itu. Tapi dia nggak jumpain saya diam aja gitu, saya heran aja. Kemudian tiba maghrib lagi dia jadi imam lagi, saya dengar. Saya nggak ke masjid karena anak-anak banyak kali saya nggak khusyuk nanti sholat, hingga saya di rumah. Tapi dia nggak ke rumah juga. Isya dia lagi imam lagi gitu. Saya tunggu juga sampai jam 11 malam, nggak juga datang gitu. Jadi sudahlah, saya pikir. Esokannya hari Kamis subuh dia lagi imamnya saya dengar, kan saya kenal suaranya. Jadi dialah yang imam di situ. Saya tunggu juga, tapi namun nggak juga ada. Pikirlah saya sekolah. Kemudian dari sekolah saya baliklah ke kantor desa. Balik ke kantor desa. Kemudian ya nggak selesai juga gitu. Jadi terus adik saya yang dari Medan dan nunggu saya untuk ke pengadilan Pakam. Jadi udah, kalau kayak gitu kita korankan aja, kita mediakan gitu. Jadi terus kan di situ banyak kadus-kadus lain gitu Pak, nengokin saya gitu. Jadi cemana saya ngomel gitu, cemananya udah dari hari Senin, dari Kamis aku udah ditunggu loh di pengadilan untuk mendapatkan surat kematian, tapi kok nggak bisa juga, kok dipersulit saya gitu. Terus mungkin resah, piketnya di belnya lah Pak kadus tadi. Datanglah dia, kemudian datang dia dengan ya melihat saya gitu, terus bukan dipersulit. Apa bukan Bapak persulit, buktinya udah jam 2 ini loh Pak, sementara saya harus ke Pakam, saya bilang gitu. Terus dikerjanya lah mungkin gitu ya kan Pak, dikerjakannya lah surat itu. Terus dimintanya lah kakak terakhir saya gitu ya, tanpa saya sadar gitu. Saya kan karena waktu itu saya sudah sempat pindah ke Siantar ya, saya kasih kakak saya yang baru itu. Kemudian disuruhnya saya lagi membuat surat pernyataan. Saya kan nggak pandai komputer, jadi saya minta tolong lah sama petugas kantor lurah itu. Ada bapak-bapak, terus dibuatkannya lah. Udah dibuatkannya, udah selesai saya tanda tangani gitu, barulah dikasih surat kematiannya. Kemudian saya pergi gitu. Nah, udah setelah itu nggak juga dapat, saya udah ke kepala, udah ke kantor pengadilan Pakam. Jadi katanya ya ini harus pakai pengacara macam gitu. Saya bingung, sementara saya nggak pernah mengalami seperti ini. Kemudian saya pergi lagi, sambil pergi sekolah saya singgahlah di tempat anak saya, tempat anak murid saya gitu. Jadi saran anak murid saya, bawa anak ibu yang nomor 1. Winda lah bawa gitu, karena dia kenal anak, karena kan dia kan abangan kelas gitu. Jadi saya teringat itu, barulah saya Pak tersadar gitu bahwa harus anak rupanya untuk kawan saya pergi ke anak saya. Disitulah anak saya marah gitu, karena udah lama gitu kok bunda sendiri gitu. Jadi marah dia gitu. Nah kemudian kami pun pergilah ke kantor desa sama anak saya. Nah awalnya
dipanggil kedua belah pihak datang, cerita gitu, udah selesai. Bikin pertemuan kedua. Nah, mulailah kepala desa membuat peraturan gitu, supaya tanah itu dibagi. Sementara saya nggak sampai ke sana pikiran saya, karena kan waktu itu anak saya 2. Jadi sementara yang dibagi itu anak dia juga. Anak dia itu berumah tangganya pun udah tahun 2004. Jadi kan rasa saya nggak adil gitu kalau saya harus membagi sama anaknya. Ya kalau memang dia punya, ya dia punya, kasihkan sama anaknya, perkawinan mereka gitu, pikir saya. Jadi kemudian kepala desa bilang gitu, itu harus bagi Bu, karena itu kan ada nama sebelah gitu. Terus saya bilang sama anak saya, "Yolah pulang dulu kita yuk," gitu. Terus kami pulang lah ya kan Kak. Terus ada pertemuan lagi gitu, jadi kami sibuk kemana dicari dulu, ada ndak fotokoping sama ndak. Rupanya kan Pak ada terselip di laptop gitu, surat tanah itu jadi di print anak saya gitu ya kan Pak. Selama ini mereka tahu bahwa itu dari keterangan dari istri keduanya milik Hasbullah gitu. Jadi begitu di print itu kami simpan aja, kami pertemuan lagi. Jadi terus dibikinlah sama Kades peraturan tadi, dibagi 3 lah itu semua gitu, karena dibagi 3-nya itu punya saya dibikinnya 50, yang 50 dibagi 3 anak gitu. Karena waktu itu pun saya memang belum lihat, memang sifat saya lupa gitu. Jadi begitu udah dibikin surat itu, anak saya berdiri, dikeluarkannya fotokopi surat itu gitu. Begitu dibilang, terkejut mereka semua. Loh, ini ada nama Hasbullah stripsis niar gitu. Terus Sekdes bilang, "Loh, kalau kayak gini ya ini mutlak punya Ibu Sis," gitu bilang Sekdes. Jadi Sekdes itu jujur dan baik menurut saya gitu Pak. Hanya dialah di kantor lurah itu yang baik menurut saya. Selebihnya luar biasa, jahat semuanya. Nah, kemudian pertemuan lagi itu kami datang mau ngambil surat enggak, belum sampai ke situ. Jadi dibilang sama Kades, ini harus dibagi. Jadi sebelum dibagi surat ini saya tahan gitu. Loh, kok Bapak tahan? Iya, Ibu harus ngasih dulu sama mereka, sama anaknya yang dari istri kedua. Loh, itu saya hanya heran-heran aja gitu, karena saya memang seperti inilah orangnya. Jadi kemudian surat itu ditinggal, kami pulang. Saya rasanya marah gitu, ya marah seperti itu. Kemudian ya saya nggak terima kalau harus dibagi gitu. Jadi harapan Ibu apa untuk minta pertolongan siapa? Kepada Bupati Deli Serdang kah, atau kepada kepolisian, atau bagaimana? Saya berharap kepada semua aparat untuk memperhatikan keluh kesah saya, karena sudah capek saya menghadapinya. Dari mulai meninggal 100 hari saya sudah berusaha untuk mencari surat itu, karena dasarnya adanya pun rumah itu ya namanya orang tua saya itu baik. Mama saya yang beli, orang tua saya sendiri, ayah dan mama saya. Karena kepala keluarga itu Hasbullah, hingga dibikin Hasbullah stripsis niar. Itu uang mama saya yang membelinya tuh. Jadi saya rasanya kalau untuk dibagi sama yang lain, bukan hanya untuk anak saya yang 2, saya nggak ikhlas. Oke, baik, terima kasih.